Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Perkenalkan, saya Febri Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanggamus. Pada modul 1.4 kita akan belajar tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ciri-ciri restitusi yaitu belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat, "Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Tahapan restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Tahapan restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpihak menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan 2 kasus yang berbeda di mana penyelesaiannya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Minggu lalu kita sudah belajar ciri khusus makhluk hidup, ya, yaitu hewan. Ada hewan apa yang kemarin yang sudah kita pelajari? Kucing, toket, ya, ular. Nah, hewan-hewan tersebut mempunyai ciri-ciri, ya, yang berbeda dengan hewan lainnya. Sekarang ibu mau tanya, ciri hewan cicak apa? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyebutkan apa sih cirinya dari cicak? Ayo, Bu. Ya, Eja, apa aja ciri dari cicak? Cicak ketika dia dicam, cicak akan memutuskan ekor. Ya, cicak ketika dia mau dimangsa sama musuhnya, dia akan memutuskan ekor
saya? Iya, silakan duduk Rima. Rima sudah istirahatnya. Sudah, Bu. Kira-kira tahu nggak kenapa Rima ibu panggil ke sini? Tahu, Bu, karena Rima makan di kelas saat jam pelajaran. Ya, makan merupakan kebutuhan pokok kita. Ibu juga kalau lapar pasti makan, ya. Tetapi kita harus tahu kita sedang apa, kita sedang bersama siapa, ya. Kita sedang melakukan apa. Artinya kita harus tahu, harus bisa memposisikan diri, menempatkan diri ketika kita ingin melakukan sesuatu, termasuk juga makan, ya. Kira-kira kalau Rima makan di kelas itu perbuatan benar atau salah? Salah, Bu. Ya, pasti Rima punya alasan kenapa Rima makan pada saat jam pelajaran. Karena, Kira-kira Rima makan saat jam pelajaran karena apa? karena lapar, Bu. Memangnya Rima belum sarapan? Belum, Bu, karena takut terlambat. Kenapa Rima takut terlambat? Memangnya semalam Rima tidur jam berapa? Jam 10, Bu. Ya, makan di saat jam pelajaran itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak, Bu. Baik, tidak sesuai dengan nilai apa menurut Rima? Disiplin dan menghargai orang lain. Iya, jadi kalau makan di kelas itu tidak menghargai orang lain, ya. Ibu sedang menjelaskan Rima enak makan, itu sama aja Rima tidak menghargai orang lain. Nah, ibu di sini tidak akan menghukum atau menghakimi Rima, tapi kita cari solusi atas masalah yang dihadapi oleh Rima, ya. Apa yang harus Rima perbaiki supaya tidak makan di saat jam pelajaran lagi? Jangan tidur terlalu lama malam supaya tidak terlambat bangun tidurnya, Bu. Ya, selain jangan tidur terlalu malam supaya tidak kesiangan bangun tidurnya, apalagi yang harus Rima lakukan? Sarapan, Bu. Iya, jadi sebelum Rima berangkat sekolah, Rima sarapan terlebih dahulu, ya, sehingga Rima tidak lapar. Jadi bisa konsentrasi belajar di kelas, tidak belajar sambil makan, ya. Jadi solusinya Rima sebelum berangkat sekolah harus apa dulu? Sarapan. Ya, Rima harus sarapan. Baiklah. Ibu ingin Rima tidak akan mengulangi lagi makan di saat jam pelajaran. Bersedia atau tidak? Iya, Bu. Ya, Ibu ingin Rima menjadi anak yang taat pada aturan dan disiplin. Siap? Siap. Ya, baiklah. Itu aja yang mau Ibu sampaikan ke Rima. Jadi, mulai kapan Rima tidak akan makan di dalam kelas lagi? Mulai besok. Ya, Ibu tunggu kabar dari Rima ya. Jangan makan di dalam kelas lagi ya. Ya, Bu. Ya, udah sekarang kamu boleh siap belajar? Untuk lebih bersemangat, ibu ingin kalian sebelum belajar tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Ya, ibu berharap kalian lebih semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum ibu melanjutkan materi kita berikutnya, sebelumnya ibu sudah memberikan kalian pekerjaan rumah. Sudah dikerjakan atau belum? Sudah. Siapa yang belum mengerjakan? Ayo. Rena belum mengerjakan? Kenapa Rena belum mengerjakan? Malam, Bu. Ya, nanti waktu istirahat temui ibu ya. Duduk sebelah ibu. Rena sudah istirahat? Sudah, Bu. Sudah jajan? Sudah, Bu. Rena tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu, Bu. Karena Reno tidak mengerjakan tugas yang diberikan Ibu.
Ya, Ibu sering dengar dari guru bidang studi kalau Reno juga sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Ibu dulu juga waktu sekolah pernah tidak mengerjakan tugas, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Ibu memanggil Reno ke sini bukan untuk menghakimi atau untuk menghukum Reno, tapi kita mencari solusi atas permasalahan yang Reno hadapi. Ibu yakin pasti Reno punya alasan kenapa Reno tidak mengerjakan tugas. Saya ketiduran, Bu. Memangnya semalam Reno tidur jam berapa? Jam 11, Bu. Kenapa tidurnya sampai larut malam? Reno ngapain aja? Saya ngaji dari habis maghrib sampai pukul 8:30, Bu. Tadi kamu bilang ngaji dari habis maghrib sampai pukul 8:30. Setelah itu ngapain? Kenapa tidur sampai jam 11? Sampai tidak mengerjakan tugas. Saya menonton televisi, Bu. Apa orang tuamu tidak marah? Tidak, Bu. Kamu boleh menonton televisi, tapi jangan lupa belajar dan mengerjakan tugas, serta jangan tidur terlalu malam, ya? Ya, Bu. Apa kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Masih, Bu. Coba sebutkan. Disiplin dan menghargai orang lain, tanggung jawab dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Iya, salah satu kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kira-kira apa yang akan Reno lakukan supaya Reno bisa melaksanakan keyakinan kelas yang kita sudah buat? Saya akan belajar dengan mengerjakan PR setelah pulang mengaji dan tidak menonton televisi terlalu lama, Bu. Ya, jadi solusinya setelah pulang mengaji, Reno kerjakan PR, ya. Bu. Jangan nonton televisi. Baiklah, Ibu harap Reno tidak akan mengulangi lagi, ya. Ya, Bu. Ya, Ibu ingin Reno menjadi anak yang disiplin, taat pada aturan, serta tanggung jawab. Ya? Ya, Bu. Baiklah, sekarang Reno boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Aulia. Saya siswa kelas 6A. Perasaan saya ketika Ibu Febri menangani permasalahan saya menggunakan segitiga restitusi. Begitu senang. Karena Ibu Febri memberikan kesempatan kepada saya untuk mengungkapkan alasan mengapa saya melakukan kesalahan dan tidak membuat saya merasa takut dan tertekan. Mencari dan menemukan solusi bersama membangun motivasi serta rasa tanggung jawab diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan